Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mia Srimiati. Saya diberikan kesempatan oleh panitia yang sangat kece-kece di sini untuk memberikan informasi atau sharing informasi mengenai tips menjaga berat badan ideal selama new normal. Dan di sini outline-nya yang akan saya sampaikan kurang lebih apa sih berat badan ideal itu, kemudian juga apa sih pentingnya menjaga berat badan ideal, dan juga apa sih ya new normal itu sebenarnya apakah benar-benar normal? Is it really normal for us gitu? Faktor determinan berat badan juga nanti akan sedikit saya singgung. Kemudian juga bagaimana tips mempertahankan berat badan ideal serta nanti akan sedikit disimpulkan. Nah, kalau melihat gambar ini, kira-kira Anda ini yang mana? Apakah di nomor 1, 2 nih yang perempuan ada di sebelah kiri gambarnya 1 sampai 7. Apakah Anda di nomor 1, ataukah di nomor 4, ataukah di nomor 7? Nah, kalau saya rasa ya, saya kadang-kadang saya suka ngerasa kalau saya tuh ada di nomor 3. Ya, saya yakin teman-teman juga mungkin perasaannya sih seperti itu, walaupun sebenarnya nggak di nomor itu, tapi, teman-teman perempuan kebanyakan akan merasa di nomor 3, kalau enggak di nomor 7, ya insya Allah ya tercapai ya, mudah-mudahan. Dan untuk laki-laki, nah untuk laki-laki ada berbagai bentuk, tubuh untuk, laki-laki. Ada yang seperti di A, lebih ke kurus ya, kemudian ada yang di B, lebih subur gitu. Dan ada yang di C dan ada yang di D, yang kotak-kotak. Nah, untuk laki-laki biasanya perasaannya itu ada di C atau di D. Sekali lagi, insya Allah tercapai ya, jangan khawatir. Kemudian untuk teman-teman jika melihat gambar ini ada dari gambar yang warna biru, kemudian warna hijau, warna kuning, dan warna merah, mana yang menurut Anda ideal? Oke, simpan dulu jawabannya, nanti kita akan, bahas di penjelasan berikutnya. Apa sih berat badan ideal itu? Berat badan ideal, menurut Ian Yuang et al. Dalam jurnalnya di Anesthesia and Uncommon Disease tahun 2012, dia menjelaskan bahwa berat badan ideal adalah berat badan yang optimal yang dikaitkan dengan harapan hidup maksimum untuk tinggi badan tertentu. Jadi kayak misalkan tingginya berapa, idealnya itu beratnya tuh berapa sih gitu. Karena berbeda antara yang antara yang tingginya 150 dengan yang tingginya 170, misalkan sama-sama di beratnya 45, maka belum tentu, ideal di berat yang sama gitu. Jadi ini dikaitkan dengan tinggi badan. Kemudian ternyata sebelum penggunaan BMI atau Body Mass Index, saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang tahu tentang apa sih Body Mass Index itu. Nah, sebelum BMI, untuk mengukur obesitas, karena kan, BMI itu untuk menjelaskan apakah kita termasuk obesitas, apakah kita termasuk yang kurus, apakah kita yang termasuk yang normal, overweight gitu. Nah, dulu, ini digunakan ditambah 20%, jadi ideal body weight atau berat badan ideal ditambah dengan 20% dari ideal body weight itu sudah dikategorikan sebagai obesitas. Jadi misalkan berat badannya 40, kemudian ditambahkan dengan berat badan idealnya misalkan 40, ya ditambahkan dengan 20% dari 40 itu, maka sudah dikategorikan sebagai obesitas. Itu dulu ya sebelum ada BMI. Nah, untuk rumus berat badan ideal, ini ada menurut Broca yang banyak digunakan di Indonesia. Biasanya kita menggunakan ini. Nah, untuk laki-laki dan perempuan itu agak sedikit berbeda. Nah, untuk laki-laki biasanya tinggi badan dikurangi 100, tinggi badannya dalam sentimeter ya, karena juga ada yang dalam inci. Kalau misalkan dalam inci, nanti faktor pengurangnya juga akan berbeda. Kemudian dikurangi tinggi badan, dikurangi 100 dikali 100, dikali 10%.
50%. Jadi misalkan tingginya 157 dikurangi 100 maka kan 57. Kemudian dikurangi lagi tinggi badan dikurangi 100 tadi kemudian dikali 100%. Jadi dikurangi 5,7. Jadi 57 dikurangi 5,7. Nah, itu berat ideal Anda untuk yang laki-laki cara menghitungnya kurang lebih seperti itu. Ini berdasarkan rumus Broca karena banyak sekali rumus yang digunakan untuk menghitung berat badan ideal. Kemudian bagi yang perempuan, maka tinggi badannya itu dikurangi 100, dikurangi tinggi badan, kurangi 100 dikali 15%. Jadi faktor pengalinya agak berbeda. Kemudian lagi di sini ada menurut Pai et al. Tahun 2000 di The Annals of Pharmacotherapy, dia menghitungnya menggunakan rumus tinggi badan dikurangi 110 untuk perempuan, untuk laki-laki adalah tinggi badan dikurangi 100. Nah, ini dari Peterson et al. Dalam jurnalnya yang berjudul Universal Equation for Estimating Ideal Body Weight and Body Weight at Any BMI. Jadi ada berbagai rumus untuk berbagai macam BMI. Jadi ini dia WT itu berat ya. Ini ada macam-macam. Ini yang pertama, ini yang Peterson. WT sama dengan 5 dikali BMI ditambah BMI dibagi 5 dikali tinggi dikurangi 60. Kemudian juga macam-macam ya, ini ada banyak, teman-teman tinggal nanti lihat saja mana yang menurut teman-teman itu cocok untuk teman-teman dalam menghitung berat badan ideal. Tetapi biasanya kita menghitungnya dalam bentuk rumus Broca yang lebih mudah yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau misalkan bingung nih rumusnya tuh kayak gimana sih, cara ngitungnya tuh kayak gimana sih. Nah, ternyata Kemenkes juga sudah mengeluarkan tabel berat badan yang disarankan. Jadi kalau misalkan saya tingginya 150, kira-kira berat badannya itu berapa sih kalau misalkan ingin postur tubuhnya itu dalam ukuran sedang. Jadi kalau misalkan di 150 ya berarti nggak jauh-jauh dari 45 sampai dengan 50. Kalau misalkan untuk laki-laki tingginya 170, berapa sih berat badannya gitu ya? Berat badannya kurang lebih di antara 62 sampai 68. Kurang lebih seperti itu dan tabelnya ini juga sudah ada ya, sudah tersebar di mana-mana, tinggal di search aja. Kemudian mengapa sih berat badan ideal itu penting sekali untuk dijaga? Karena ternyata menurut Dobner dan Kasser tahun berapa ya? Pokoknya dalam jurnal Body Mass Index and the Risk of Infection from Underweight to Obesity tahun 2016. Ini tahun 2016, penelitiannya tahun 2016, di publikasinya tahun 2017. Dia mengatakan bahwa ini jurnal review ya. Dia menyimpulkan bahwa anak-anak dan remaja yang underweight itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami infeksi, terutama di negara berkembang. Hal ini terkait juga dengan higien dan sanitasi yang rendah. Jadi kalau misalkan biasanya negara berkembang itu kasusnya lebih banyak underweight-nya. Walaupun di Indonesia ya memang kita menghadapi underweight juga, obesity juga gitu. Kemudian kalau di negara maju, nah tingkat infeksi itu lebih meningkat pada anak-anak dan remaja yang obesitas. Jadi pada intinya adalah baik yang underweight maupun yang obesitas, tingkat infeksinya akan lebih tinggi. Jadi resiko mengalami infeksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan remaja dan anak-anak yang memiliki berat badan yang normal. Nah, ternyata selain itu dia juga menemukan bahwa terjadi peningkatan tingkat infeksi pada dewasa yang underweight dan obesitas. Jadi ternyata tidak hanya pada remaja dan anak-anak, tetapi pada dewasa juga gitu. Jadi dengan temuan itu, maka itu seharusnya memperkuat kita untuk
mencapai berat badan ideal. Nah, biasanya jenis infeksi yang umum diderita adalah infeksi pada kulit dan saluran pernafasan serta infeksi di tempat bedah. Nah, karena tingkat infeksi yang banyak diderita oleh yang berat badannya tidak normal baik underweight maupun overweight dan obesitas itu adalah saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan, ditambah dengan pandemi seperti ini, maka bagi Anda yang memiliki berat badan tidak normal harus bisa lebih mawas diri, lebih menjaga diri, terutama dengan kondisi saat ini. Nah, ini new normal. Is it normal for you? Karena kita lihat bahwa banyak kerumunan terjadi gitu. Untuk yang gambar sebelah kiri yang bawah ada busway itu sebenarnya diambil gambarnya sebelum corona juga ya sama. Itu selalu banyak kerumunan, antrian. Kemudian yang tengah yang ini adalah antrian di stasiun Bogor ya. Ini antrian di stasiun Bogor karena ada pembatasan jumlah penumpang. Tetapi kan penumpang tetap harus diangkut dan banyak yang tetap harus melakukan berbagai perjalanan. Ya mungkin di antara teman-teman juga ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Teman-teman harus lebih hati-hati lagi dan harus lebih menjaga diri gitu. Dan ini juga sama ya, ini juga yang banyak kerumunan ini di stasiun sama di Transjakarta. Nah, ternyata bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia, bagi teman-teman yang lupa bahwa sekarang masih ada COVID-19, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia update per tanggal 2 Juli tahun 2020 pukul 12 itu adalah 59.000 kasus dengan total kematian 2.900 kasus. Jumlah kasusnya itu peningkatannya ada 1.600, bukan 100-200 lagi ya, sekarang itu sudah 1.600 peningkatannya. Dan di dunia kita ada di ranking 28 dari negara-negara yang terpapar oleh COVID-19. Dari 216 negara yang terpapar COVID-19, kita ada di ranking ke-28. Jadi kita masuk 50 besar ya. Nah, ini yang lagi viral ya, yang lagi viral di new normal ini Kapolri cabut maklumat soal larangan kerumunan. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata ada akad pernikahan di suatu tempat di Semarang, ibu dan adik mempelai meninggal, kemudian 95 tamu undangan menjadi positif corona. Jadi teman-teman, sekali lagi hindari kerumunan, jaga jarak ya. Karena kita masih terancam COVID-19. Boleh mungkin merasa aman, tidak terlalu takut. Karena kalau misalkan takut itu kan akan menimbulkan stres, stres itu akan menurunkan imunitas, tetapi kita harus tetap waspada, kita masih menghadapi virus corona. Di sekitar kita masih ada virus corona gitu. Sementara vaksin yang dirilis itu belum ada gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya adalah kita menguatkan imunitas tubuh dan juga dengan cara menjaga berat badan ideal kita, berat badan kita tetap harus dijaga. Selain juga melawan virus corona, tetap ya kita harus selalu mencuci tangan pakai sabun, kemudian jangan sentuh mata, mulut, dan area pipi ya wajah. Kemudian juga jangan salaman ya, kita salamannya seperti ini aja. Kemudian juga jaga jarak, tetap jaga jarak. Kemudian selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Ini visualisasi tadi BMI tadi ya, body mass index. Ini untuk yang underweight, yang sebelah sini adalah underweight, kemudian yang sebelah sini adalah yang healthy range. Kalau yang underweight itu di bawah 18,5, yang healthy range itu 18,5 sampai 23. Kemudian
di atas 23 itu overweight sampai dengan 27,5 dan di atas 27,5 itu sudah terkategorikan sebagai obesitas. Kemudian apa sih faktor yang berkontribusi terhadap berat badan kita? Nah, ternyata ada 2 faktor. Yang pertama adalah social factor atau faktor sosial dan yang kedua adalah physical factor. Apa saja yang termasuk social factor menurut Brambat tahun 2017? Yang termasuk social factor adalah financial stress. Nah, kalau misalkan kita bermasalah dengan finansial, pasti kita akan menghadapi stres dan beberapa akan biasanya akan memicu konsumsi makanan yang lebih banyak karena orang stres biasanya cenderung membutuhkan makanan manis. Biasanya mereka membutuhkan makanan manis untuk rilis apa namanya stresnya. Itu yang mereka rasakan secara behavior. Tetapi kalau misalkan secara fisikalnya, secara metabolismenya ternyata stres itu akan memicu hipotalamus sehingga mendorong kita untuk makan lebih banyak. Dan juga selain financial stress juga ada post traumatic stress, kemudian juga ada sleep waktu tidur ya. Ternyata orang yang waktu tidurnya lebih sedikit biasanya akan berat badannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidurnya cukup. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya kalau kita begadang, kalau misalkan begadang nggak sambil makan itu atau nggak sambil ngemil, itu kan nggak asik ya. Hanya cuman begadang gitu, bengong gitu doang kan enak ya. Kalau apa namanya kalau ngunyah gitu. Nah itu tuh yang bikin gemuk kurang lebih seperti itu. Kemudian juga pernikahan, karena ternyata berdasarkan studi laki-laki yang sudah menikah itu kebanyakan mengalami peningkatan berat badan. Coba mungkin teman-teman juga merasakan ya atau melihat sendiri, ih temen gue waktu SMA atau waktu kuliah kayaknya dia kurus ceking banget. Begitu dia nikah langsung bub gitu kan, langsung gede gitu. Yang laki-laki ya. Kalau misalkan orang sih bilangnya oh itu susunya cocok gitu kan. Ya mungkin apa namanya diurus dengan baik, kemudian disajikan makanan juga sehingga ya berat badannya semakin bertambah. Kemudian juga ada health literacy, behavior and habits. Biasanya orang yang banyak membaca literasi kesehatan, dia akan banyak memperhatikan berat badan dan pengetahuan saya saat ini sudah banyak sekali orang yang concern terhadap kesehatan. Kemudian physical factors, ini physical activity of course ya, nanti akan banyak dijelaskan oleh Pak Muri, pakarnya physical activity. Kemudian ada natural environment, ada work site setting. Ya biasanya kalau misalkan di tempat kerja itu kan ada pantry ya. Ya di pantry-nya itu kan biasanya kita bisa bikin kopi, kita bisa bikin teh dan lain sebagainya dan juga kalau misalkan tempat kerjanya itu kita bekerja di belakang meja, kemudian di sebelah laptop kita atau di sebelah komputer kita ada cemilan sambil kerja kan enak ya sambil ngemil gitu. Nah itu juga biasanya akan eee, ya tanpa disadari badan itu akan menjadi lebih lebar gitu. Kemudian juga ada metabolisme yang otomatis pasti akan mempengaruhi kita. Itu metabolisme itu adalah bagaimana cara tubuh kita mengubah makanan serta energi oksigen ke menjadi energi gitu. Jadi metabolisme sangat berpengaruh juga terhadap berat badan. Karena ada sampai yang bilang, aduh gue minum air aja udah langsung jadi daging gitu. Wah padahal sebenarnya air itu nggak akan jadi daging ya. Kemudian juga pregnancy, of course teman-teman yang sudah pernah hamil pasti akan mengalami peningkatan berat badan gitu. Udah itu sudah pasti ya. Yang perempuan yang normal ya, normally common people ya seperti kita tidak membicarakan Nia Ramadhani yang anaknya udah 3 tetapi tubuhnya masih sangat langsing dan bagus sekali gitu ya. Kita membicarakan common people ya di sini. Dan of course di sini juga ada genetik. Genetik juga berpengaruh terhadap berat badan. Ini tadi dari jurnal yang saya ambil yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini yang tadi terkait dengan pregnancy dijelaskan lebih detail oleh Helen.
et al. Bahwa dia menuliskan dengan judul How do pregnancy related weight change and breastfeeding relate to maternal weight and BMI adjusted waist circumference 7 year after delivery. Result from a path analysis. Hasilnya adalah wanita memiliki retensi berat badan postpartum pada 6 bulan dan kenaikan berat badan dari 6 hingga 18 bulan postpartum. Jadi biasanya nanti akan mengalami kenaikan berat badan. Nah, kenaikan rata-rata berat badan selama 7 tahun itu adalah 0,5 kilo. Jadi kalau misalkan berat badan kita tinggal ini aja, tinggal dikali aja gitu dengan 0,5 kilo itu selama 7 tahun, 0,5 kilo per bulan ya. Kemudian menyusui memiliki hubungan terbalik dengan status berat badan. 18 bulan pertama setelah melahirkan adalah masa krusial untuk mencegah peningkatan berat badan terutama yang terkait dengan kehamilan. Jadi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan pada saat kita setelah hamil, maka teman-teman sebaiknya menyusui ya. Dan di 18 bulan pertama itu adalah waktu krusial kita menjaga berat badan. Kalau misalkan sudah mengembalikan ya, bukan menjaga, mengembalikan berat badan. Kalau misalkan setelah lewat 18 bulan untuk nurunin berat badan lagi biasanya akan lebih sulit. Seperti saya contohnya, saya malah di 6 bulan pertama, jadi dulu waktu nikah itu sempat naik 19 kilo, tetapi 6 bulan pertama alhamdulillah bisa turun sampai dengan 10 kilo. Kemudian anak saya sudah 3 tahun, sekarang di 2 tahun pertama berat badan saya sudah kembali seperti semula sebelum hamil, paling plus 2 kilo lah, karena dulu kan kurus banget ya waktu hamil, jadi memang saya sengaja memaintain berat badan saya di angka 45. Kemudian tips mempertahankan berat badan itu sebenarnya apa sih? Cukup dengan menjaga asupan dengan pengeluaran kalori. Jadi apa yang masuk harus sama dengan apa yang keluar. Kalau misalkan untuk meningkatkan berat badan, apa yang masuk harus lebih banyak dari dengan yang keluar. Kemudian kalau misalkan kita mau menurunkan berat badan, apa yang masuk itu harus lebih sedikit dengan energi yang kita keluarkan. Itu aja sebenarnya, simple. Ini tuh cuman 3 gitu. Kalau mau naikin berat badan yang mana, kalau mau menjaga berat badan yang mana. Karena kita menjaga berat badan, maka kita harus ada di sini timbangannya, kiri kanan sama, yang masuk sama yang keluar sama, jangan banyakan yang masuk gitu. Nah, ini gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menerapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam gizi seimbang itu sudah diatur kita tuh harus bagaimana, kemudian makannya itu harus sebanyak apa. Ini kita harus juga berolahraga juga, dan di sini kita harus memantau berat badan. Apakah timbangannya sudah geser ke kanan, apakah malah geser ke kiri. Kalau misalkan geser ke kiri, kalau itu sesuatu yang diharapkan berarti kan itu sesuatu yang bagus. Tetapi kalau kita memaintain berat badan, jangan sampai geser ke kanan maupun geser ke kiri gitu. Kemudian di sini Chapman et al. Dalam jurnalnya yang berjudul Lifestyle Determinant of the Drive to Eat, ini meta-analisis ya, sebuah meta-analisis di American Journal Clinical of Nutrition. Dia menjelaskan 3 faktor gaya hidup yang signifikan memiliki efek jangka pendek terhadap asupan makan. Dan ternyata yang mendorong kita makan itu salah satunya adalah banyaknya menonton televisi, kemudian juga banyaknya asupan alkohol dan juga kurang tidur. Kurang tidur ini kalau misalkan digabungkan dengan asupan alkohol atau konsumsi alkohol, maka efeknya lebih tinggi terhadap peningkatan berat badan seseorang dan dorongan untuk makan. Jadi kalau misalkan teman-teman begadang sambil minum alkohol, maka itu biasanya akan lebih mendorong kita untuk ngemil gitu dibandingkan dengan kurang tidur digabungkan dengan menonton televisi. Jadi dorongannya itu lebih sedikit gitu. Tapi saya yakin kalau mayoritas orang Indonesia itu tidak minum alkohol, tetapi bukan berarti kita
tidak, eee, tidak boleh aware gitu ya, tetap kita harus aware dan tetap kita harus menjaga tidur kita. Kemudian, how to keep our weight off gitu, gimana caranya agar, berat badan kita itu stabil gitu. Yang pertama kita harus ketahui trigger kita, apa sih yang mendorong kita untuk makan, apa sih, yang mendorong kita untuk lebih banyak ngemil, apakah karena misalkan, "Oh gue kalau kurang tidur, jadi banyak makan." Ya udah tidurnya dibikin cukup aja. Kemudian, apakah kalau misalkan, apakah, trigger-nya misalkan gara-gara nonton Korea nih, kalau misalkan nonton Korea nggak asik kalau nggak sambil ngemil, ya berarti nonton Koreanya dikurangi atau kalau bisa dihentikan ya. Kemudian, yang berikutnya adalah, learn from others, gimana sih orang itu bisa, menjaga berat badannya, tanya-tanyalah, ngobrol lah sama orang gitu. Kalau misalkan, nggak mau ngobrol, nggak mau nanya, ya follow-lah IG-nya gitu ya. Karena biasanya orang itu akan men-share, banyak hal baik itu di, salah satunya di sosial media yang mereka, miliki. Kalau misalkan, malu nanya lah gitu. Kemudian make sure you have a social support network, find healthy ways to motivate. Jadi, kita harus punya lingkungan yang baik untuk, menjaga berat badan kita tetap baik juga. Karena kalau misalkan lingkungan kita orangnya pada hobi jajan, doyan jajan, maka untuk kita tidak jajan, untuk kita tidak ngemil, untuk kita tidak mengkonsumsi junk food misalkan, itu akan sulit sekali. Jadi misalkan teman-teman kita makannya salad, teman-teman kita makannya salad, masa iya kita makannya, mie ayam misalkan ya, mie ayam pakai nasi gitu kan, malu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kalau misalkan teman-temannya pada makan coklat, makan junk food, kita sendiri makan apel gitu, itu juga akan membuat kita, beda sendiri gitu. Yang lebih baik adalah, find your, best environment gitu ya. Kemudian juga remember you can do it by diet alone. Jadi tidak mungkin kita bisa hanya berdiet saja, tanpa olahraga. Kita tetap harus olahraga untuk menjaga berat badan yang, sehat. Kesimpulannya adalah berat badan itu harus dijaga tetap dalam kondisi normal atau ideal untuk mencegah terjadinya resiko berbagai penyakit. Kemudian cara utama dalam mempertahankan berat badan adalah dengan mempertahankan keseimbangan asupan energi dan juga menerapkan gaya hidup sesuai dengan panduan gizi seimbang akan membantu kita mempertahankan berat badan. Terima kasih.